Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Kita berjumpa lagi dalam mata kuliah imunologi. Saat ini saya akan melanjutkan tentang pokok bahasan yang sudah dijelaskan oleh tim teaching saya, yaitu buku RIN sebelumnya, terkait dengan dasar-dasar imunologi yang memperkenalkan apa itu mata kuliah imunologi, kemudian juga seluk-beluk mata kuliah imunologi dan komponen-komponen sistem imun, bahwasanya sistem imun ini merupakan suatu perangkat dalam tubuh kita yang mampu untuk merespon adanya infeksi dari luar, kemudian adanya benda asing dari luar yang kita sebut dengan antigen melalui berbagai mekanisme, baik itu sistem imun spesifik maupun non-spesifik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dua jenis sistem imun tersebut, yaitu sistem imun non-spesifik dan sistem imun spesifik. Ya. Saya akan share screen untuk mata kuliah pada pagi hari ini. Jadi pokok bahasan kita yaitu tentang sistem imun kali ini. Ya. Sistem imun yang kita tahu sebagai suatu perangkat di dalam tubuh kita yang mampu merespon terhadap adanya infeksi ataupun benda asing dari luar itu akan direspon oleh berbagai komponen-komponen di dalam sistem imun kita yang sangat banyak sekali, mulai dari sistem imun berupa perlindungan fisik, kemudian berupa humoral dan seluler yang kemudian diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sistem imun innate immunity atau sistem imun non spesifik dan sistem imun spesifik atau adaptive immunity. Ya. Jadi sistem imun spesifik, dikatakan spesifik ini dikarenakan sistem imun tersebut tidak secara spesifik mengenali suatu antigen. Jadi semua jenis antigen ini bisa dikenali dengan baik oleh sistem imun tersebut, namun dalam hal pertahanan ini cenderung kurang kuat. Ya. Kemudian biasanya sistem imun spesifik bekerja pertama kali pada saat ada antigen masuk pertama ya, dan respon sangat cepat. Sistem imun non spesifik ini dikatakan juga sebagai sistem imun innate immunity. Innate immunity ini artinya respon imun bawaan atau kekebalan bawaan yang memang dibawa sejak lahir, begitu ya. Jadi kita lahir sudah sudah dibekali oleh Tuhan Yang Maha Esa ini dengan sistem innate immunity. Innate immunity atau sistem imun non spesifik termasuk dalam garis pertahanan pertama ya. Ketika ada antigen baru masuk pertama, maka yang mengenali pertama adalah sistem imun non spesifik. Terdiri dari sistem imun fisik, humoral, dan juga seluler. Ya. Sistem imun fisik ini terdiri dari kulit, selaput, lendir, silia, batu, bersin. Jadi kulit ini termasuk dalam perlindungan fisik ya. Secara fisik juga dia mengandung keringat yang kandungan garamnya tinggi, bisa menghancurkan protein pada bakteri ya. Kemudian kulit juga terdapat rambut-rambut yang di situ juga secara fisik mampu mengurangi masuknya antigen ke dalam tubuh kita. Kemudian selaput lendir. Selaput lendir ini merupakan selaput yang biasanya terdapat pada jalur saluran pencernaan dan juga saluran pernafasan. Biasanya di dalam lendir atau mukosa ini mengandung berbagai antibodi yang juga berperan di dalam sistem imun. Selain antibodi, di dalam mukosa juga biasanya mengandung enzim proteolitik yang bisa menghancurkan dinding bakteri. Ya. Lalu silia ini bulu-bulu halus pada hidung, juga secara fisik mampu menghindarkan kita dari masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh melalui saluran pernafasan. Batuk dan bersin juga merupakan suatu bentuk perlindungan fisik bagi dalam tubuh kita yang bisa menghalau adanya mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian innate immunity yang kedua yaitu humoral. Humoral ini berupa cairan gitu ya. Digolongkan menjadi dua yaitu biokimia dan humoral itu sendiri. Kalau biokimia ini cenderung sebagai pelarut, sedangkan humoral ini biasanya terlarut ya.
Yang termasuk dalam innate immunity, jenis biokimia ini ada keringat. Keringat mengandung enzim lisozim, yang mana dia termasuk salah satu enzim proteolitik yang bisa menghancurkan dinding proteoglikan pada bakteri. Kemudian juga air mata, ya. Air mata ini juga mengandung enzim proteolitik lisozim. Asam lambung di dalam lambung ini fungsinya adalah juga untuk menghancurkan bakteri, dikarenakan bakteri ini tidak tahan terhadap asam ya, yang terkandung di dalam asam lambung atau HCl. Kemudian ASI, ya, di dalam ASI ini selain mengandung nutrisi bagi bayi, juga mengandung antibodi yang sangat penting di dalam pertahanan tubuh manusia, ya. Kemudian yang kedua adalah humoral. Humoral di dalam suatu cairan tubuh itu biasanya juga ada yang mengandung beberapa komponen respon imun humoral yang disebut dengan komplement. Kemudian juga sitokin, ya. Sitokin ini ada bermacam-macam, ada interferon, ada TNF, ya. TNF ini adalah tumor necrosis factor. Kalau ada juga namanya interleukin atau biasanya disingkat dengan IL, ya. Nanti saya akan jelaskan bagaimana fungsi-fungsi daripada berbagai jenis komponen imun yang terlarut ini, ya. Kalau komplement ini biasanya dia berperan sebagai opsonisasi. Opsonisasi dalam hal ini adalah biasanya dia mengikat antigen yang masuk ke dalam tubuh, kemudian membawanya ke respon imun yang kompeten. Entah itu kepada fagosit yang nantinya si fagosit ini akan memakan bakteri, atau dia juga bisa mengantarkan antigen ke sel NK, natural killer cell, atau dia juga bisa mengantarkan ke limfosit B yang nantinya akan dinetralkan oleh antibodi, di mana limfosit B ini penghasil antibodi. Kemudian ada juga yang mengantarkannya kepada CTL atau cytotoxic T lymphocyte, gitu. Jadi komplement ini sebagai penjepit, ya, istilahnya. Ketika ada antigen masuk, maka dia yang akan menjaring antigen tersebut, kemudian akan membawanya kepada sel-sel imun yang kompeten. Kemudian ada juga yang saya sebut tadi sitokin. Sitokin yang macamnya ada interferon, ada TNF, ada juga interleukin atau IL. Ini fungsinya sebagai pembawa sinyal. Ya, pembawa sinyal biokimia bahwasanya ada antigen. Begitu. Jadi yang akan memberitahu berbagai sel-sel respon imun lainnya seperti fagosit, sel NK, dan limfosit itu adalah sitokin. Gini, ya. Lalu yang ketiga dari innate immunity atau sistem imun non-spesifik ini adalah sistem imun seluler, ya, yang berupa sel. Ada fagosit, ada juga sel NK atau natural killer cell. Fagosit ini merupakan sel yang mampu memakan, memfagositosis antigen, ya, biasanya adalah bakteri. Beberapa jenis fagosit diantaranya adalah monosit, basofil, neutrofil, eosinofil, ya. Nama lain fagosit ini adalah makrofag. Biasanya kalau makrofag ini memiliki juluran-juluran yang mampu menarik antigen untuk bisa difagositosis. Selain itu ada sel dendritik, ya, ini dendritik bukan densitik. Kemudian sel mas, ya. Sel mas ini merupakan jenis sel yang dia mirip seperti sel basofil, tetapi kalau sel basofil ada di dalam darah, sel mas ini ada di dalam jaringan, begitu, ya. Nah, jenis-jenis sel darah putih ini memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan yang lainnya dan memiliki tugas yang berbeda satu dengan lainnya. Ya. Jika monosit, ya, neutrofil, eosinofil ini lebih banyak untuk memfagositosis, basofil ini selain memiliki tugas sebagai fagositosis, dia juga memiliki kemampuan untuk merespon adanya alergi, ya. Seperti itu dengan cara melepaskan cairan yang dinamakan histamin, gitu. Histamin inilah yang akan menyebabkan alergi di dalam tubuh kita, sehingga ada obat-obatan untuk anti alergi itu yang berprinsip pada kondisi ini, sehingga namanya adalah antihistamin, obat-obat untuk anti alergi, ya.
Nah, selain basofil ini juga ada sel mas tadi yang ada di dalam jaringan. Sel mas ini juga mampu untuk menghasilkan yang namanya histamin gitu. Nah, innate immunity atau kekebalan non-spesifik ini cenderung tidak dimemori atau tidak diingat. Jadi ketika mengenal ya sudah langsung merespon saja, tetapi ketika ada infeksi kedua, maka pengenalan ini akan dilakukan lagi karena tidak dimemori atau tidak diingat. Nah, yang kedua dari sistem imun yaitu adaptive immunity atau sistem imun spesifik. Dikatakan adaptive immunity karena imunitas ini atau respon imun ini terjadi ketika kita beradaptasi. Berbeda dengan innate immunity yang kita bawa sejak lahir, adaptive immunity ini tidak dibawa sejak lahir, tapi dia akan ada ketika kita beradaptasi, begitu ya. Nah, nama lainnya adalah sistem imun spesifik. Dikatakan sistem imun spesifik itu karena sistem imun ini cenderung untuk mengenal satu atau dua jenis saja antigen, ya, tidak lebih dari itu. Jadi lebih spesifik, ya, dikatakan spesifik. Nah, dan di sini walaupun dia hanya mengenali satu jenis antigen saja, tetapi kemampuannya untuk merespon imun, menghancurkan antigen itu lebih kuat dibandingkan dengan sistem imun non-spesifik. Kemudian adaptive immunity ini dibagi menjadi dua, yaitu humoral dan seluler. Ya. Humoral ini berarti cairan, sama seperti yang ada di imun non-spesifik. Ya. Nah, dikatakan humoral dikarenakan komponen utamanya adalah berupa antibodi. Ya. Antibodi ini berupa cairan, dan antibodi ini dihasilkan oleh sel darah putih yang namanya adalah limfosit B, gitu ya. Kemudian antibodi yang dihasilkan oleh limfosit B itu adalah IgD. IgD ini adalah imunoglobulin D. Jadi imunoglobulin ini adalah nama lain daripada antibodi. Ada imunoglobulin D, imunoglobulin M, imunoglobulin G, ya. Ini ada double, ya. Yang satu adalah imunoglobulin G atau IgG, kemudian ada IgE dan IgA. Nah, yang kedua adalah sistem imun adaptive immunity, sistem imun spesifik berupa seluler atau berupa sel. Ini ada dua jenis sel, yaitu T helper, ya, dan satu lagi adalah CTL. Nah, T helper dari namanya itu sebagai penolong, ya, T helper. Jadi nanti dia yang akan membantu meningkatkan kemampuan sistem imun, ya, dengan cara banyak menghasilkan sitokin atau persinyalan biokimiawi untuk respon imun. Nah, T helper ini ada dua, yaitu TH1 dan TH2. Ya. Jadi kalau yang TH1 ini fungsinya adalah untuk meningkatkan kemampuan dari sel fagosit supaya lebih kuat lagi sebagai pertahanan tubuh. Kemudian T helper ini fungsinya adalah untuk meningkatkan kemampuan dari limfosit B. Lebih banyak lagi nanti dia akan menghasilkan antibodi. Jadi itu secara gambaran, secara garis besar bagaimana fungsi daripada T helper. Kemudian yang satu lagi adalah CTL, kepanjangannya adalah cytotoxic T lymphocyte, ya. Dari namanya ini sudah kelihatan bahwa dia nanti fungsinya adalah melisiskan sel, ya, melisiskan sel, baik itu sel yang terinfeksi oleh virus, bakteri, dan juga parasit, begitu ya, semua jenis antigen dihancurkan supaya tidak mampu untuk mereplikasi virus, ya, seandainya yang infeksinya berupa virus, begitu. Jadi selnya dihancurkan oleh CTL, gitu ya. Kemudian yang membedakan lagi dengan innate immunity dari adaptive immunity ini, dia memiliki kemampuan memori atau mengingat. Jadi karena dia respon imunnya lebih lambat dibandingkan dengan innate immunity, ya, tapi kemampuan untuk respon imunnya ini kuat, dia juga memiliki kemampuan untuk mengingat apa yang dia kenal, antigen yang dia kenal.
Jadi ketika suatu saat ada infeksi kedua atau serangan antigen yang kedua, maka dia sudah mengenali antigen tersebut dan lebih cepat dalam responnya. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini adalah perbedaan dari sistem imun non-spesifik dan spesifik ya. Kalau sistem imun spesifik ini merupakan pertahanan awal pada manusia yang ada sejak lahir dan mampu mengeliminasi patogen dari tubuh. Jadi ada dari sejak lahir, sedangkan adaptive immunity ini memerlukan proses pengenalan dan adaptasi terlebih dahulu ya. Kemudian sistem imun non-spesifik ini ada di garis pertahanan pertama, sedangkan sistem imun non-spesifik ini ada di garis pertahanan kedua. Biasanya responnya lebih lama ya dibandingkan dengan yang non-spesifik. Kemudian untuk cara kerjanya dari namanya sudah jelas ya bahwa sistem kerjanya tidak spesifik. Dia bisa mengenali berbagai jenis mikroorganisme patogen, sedangkan yang spesifik ini hanya ada 1 atau 2 jenis saja ya. Sedangkan responnya cepat untuk sistem imun, ini dalam hitungan menit dan jam, namun kuat ternyata dalam proses merespon imun gitu ya. Sedangkan sistem imun spesifik ini biasanya responnya lambat, hitungannya hari gitu, namun biasanya lebih kuat. Kemudian tidak dapat membentuk resistensi dan juga tidak memiliki sistem memori di dalam innate immunity, sedangkan di dalam adaptive immunity dia bisa terbentuk resistensi dari infeksi yang berulang, kemudian juga memiliki sistem memori gitu untuk adanya infeksi kedua. Ini adalah pembagian daripada komponen-komponen imun, bahwasanya sel darah putih itu sebagai sistem imun pertahanan tubuh ada 5 jenis ya. Yang pertama adalah monosit, yang kedua adalah neutrofil, yang ketiga adalah eosinofil, di mana ketiganya ini fungsinya sebagai fagositosis atau memakan bakteri maupun parasit dan jamur. Kemudian ada lagi basofil. Basofil ini lebih banyak merespon alergi, dan yang terakhir adalah limfosit gitu. Di mana limfosit ini ada 2 jenis, ada limfosit B yang menghasilkan antibodi, sedangkan limfosit T fungsinya ada 2 tadi sebagai T helper dan sebagai sel penghancur atau CTL. Kita bisa lihat di sini irisannya ya, bahwasanya innate immunity ada sel fagosit nih, mulai makrofag, kemudian basofil, eosinofil, neutrofil, sel mast, dan juga sel dendritik. Nah, kemudian juga ada beberapa komponen non-seluler seperti komplement ya. Sedangkan yang adaptive immunity itu ada sel limfosit B dan limfosit T, di mana limfosit B menghasilkan antibodi, sedangkan limfosit T dia terdiri dari CD4. CD4 ini adalah T helper, nama lain dari T helper, sedangkan CD8 ini nama lain dari CTL atau cytotoxic T lymphocyte. Nah, di sini ada irisannya antara innate immunity dan adaptive immunity, yaitu ada natural killer cell atau sel NK dan juga sel T yang belum matang ya ini ya. Nah, natural killer cell dia memiliki secara kemampuan, dia memiliki kemampuan seperti adaptive immunity, tetapi secara lapisan dia berada pada lapisan garis pertahanan pertama seperti innate immunity. Jadi ini cukup bagus sekali ya, natural killer cell ini posisinya di atas, tetapi kemampuannya hampir sama seperti adaptive immunity. Dia mampu menghancurkan sel yang terinfeksi ya, kemampuannya menyerupai CTL ya. Kemudian ini beberapa perkembangan sistem imun ya, bahwasanya sel darah putih itu berkembang melalui proses hematopoiesis. Ini adalah diferensiasinya ya, tidak perlu terlalu detail. Bahwasanya limfosit itu terdiri dari 5 jenis tadi. Ya, di sini ada sel limfosit, ada sel leukosit, sel darah putih ya, basofil, eosinofil, neutrofil, kemudian juga ada monosit ya.
Nah, kemudian ada juga yang agranul, yang tidak bergranula, itu ada limfosit ya. Ya, ini sel darah putih yang bergranula, artinya ada granul di dalamnya. Granula ini biasanya mengandung suatu cairan yang fungsinya sebagai respon imun nanti. Sedangkan yang tidak bergranula ini ada monosit ya, dan juga limfosit. Perkembangan sel imun. Nah, lapisan sistem imun ya. Lapisan sistem imun saya katakan tadi ada lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga. Lapisan pertama dan lapisan kedua ini lapisan paling luar ya. Ini diduduki oleh sistem imun non spesifik atau innate immunity. Biasanya ada pertahanan fisik, kemudian ada pertahanan humoral ya, dan juga pertahanan biokimia, juga ada pertahanan seluler seperti fagosit dan sel NK. Sedangkan sistem imun spesifik, adaptive immunity ini menduduki lapisan ketiga dari tubuh kita ya, lebih dalam lagi. Ini ada limfosit B dan limfosit T. Nah, ini sistem imun spesifik. Tadi sudah dijelaskan ciri-cirinya, bahwasanya dia ada sejak lahir, berada pada lapis pertahanan 1 dan 2, responnya cepat, namun relatif lebih lemah dan tidak memiliki sistem memori dan kemampuan resistensi untuk infeksi kedua. Ini ada lebih detailnya ya, ada pertahanan fisik, biokimia, humoral, dan seluler. Ini perbedaannya tadi juga sudah dibahas antara sistem imun non spesifik dan spesifik. Nah, saya akan jelaskan satu-satu di sini tentang sistem imun non spesifik ya, atau innate immunity berupa pertahanan fisik. Ada kulit ya. Kulit ini merupakan lapisan sel epidermis dan rambut yang memiliki perlindungan secara fisik untuk menghindarkan masuknya antigen ke dalam tubuh ya. Dia juga bisa mensekresikan keringat karena ada kelenjar keringat, di mana keringat ini mengandung garam yang bisa membunuh bakteri. Lalu dia juga memiliki pH ya, atau tingkat keasaman yang asam, dikatakan asam pada kulit ini, yang fungsinya adalah untuk membunuh patogen juga ya. Lalu ada membran mukosa yang saya sudah jelaskan tadi, ada lendir atau mukosa yang di dalamnya mengandung antibodi dan juga lisozim serta perangkat untuk bakteri ya. Lalu silia pada saluran pernafasan, ini ada berupa rambut halus pada saluran napas yang menghambat masuknya mikroorganisme patogen ke dalam paru-paru atau saluran nafas yang lebih dalam. Kemudian ada batuk dan bersin, ini fungsinya adalah secara fisik mengeluarkan bakteri dari saluran pernafasan ya. Lalu pertahanan fisik yang normal ini tidak dapat ditembus oleh kebanyakan mikroba. Jika ada kerusakan fisik baru, terjadilah resiko infeksi ya. Misalnya ini kita tahu bahwa perokok itu memiliki resiko yang lebih tinggi untuk terinfeksi Mycobacterium tuberculosis atau penyebab penyakit TB atau tuberkulosis. Ini dikarenakan pada perokok biasanya asap rokok yang masuk ke dalam saluran pernafasan ini menyebabkan selaput lendir atau mukosa ini menjadi kering, sehingga antibodi yang terkandung di dalamnya berkurang ya. Hal ini mengakibatkan perlawanan tubuh kita terhadap bakteri Mycobacterium tuberculosis ini menurun ya, sehingga orang dengan perokok ini memiliki resiko yang lebih rentan dibandingkan dengan orang yang sehat, dikarenakan penjelasan demikian ya. Ini pertahanan eksternal tubuh kita banyak sekali ya, tubuh kita sudah terlindungi oleh pertahanan fisik, humoral, dan seluler. Yang di luar ini pertahanan fisik aja sudah banyak sekali ya, belum yang di dalam tubuh kita, ini banyak sekali. Nah, ini berikutnya adalah pertahanan biokimia ya, pertahanan tubuh berupa cairan yang pelarut. Di sini ada keringat dan juga kelenjar sebasea atau kelenjar minyak ya. Dimana keringat ini memiliki pH yang asam dan ini mampu untuk mendenaturasi protein pada membran bakteri itu. Lalu keringat juga mengandung enzim lisozim yang fungsinya adalah untuk menghancurkan lapisan proteoglikan dinding bakteri. Kemudian yang kedua ASI ya. ASI ini fungsinya selain memberikan nutrisi ternyata juga memberikan perlindungan fisik
perlindungan biokimia ya, perlindungan biokimia bagi bayi gitu ya. Nah, karena ASI ini mengandung enzim lisozim yang sifatnya proteolitik tadi. Selain itu dia juga mengandung laktooksidase dan asam neuraminik yang fungsinya sebagai antibakterial ya. Utamanya adalah Escherichia coli dan Staphylococcus gitu. Ini sangat match sekali karena biasanya bayi itu rentan terhadap infeksi pencernaan gitu ya. E. coli ini biasanya menginfeksi saluran cerna. Jadi Tuhan sudah memberikan perangkat yang sangat lengkap di dalam ASI ya. Kemudian yang ketiga adalah saliva nih ya. Saliva atau ludah itu mengandung enzim lisozim juga. Selain itu juga ada enzim laktooksidase yang fungsinya adalah merusak dinding bakteri dan menimbulkan kebocoran sitoplasma pada bakteri ya, sehingga bakteri nanti akan mati begitu. Lalu yang ketiga ada kandungan antibodi juga di dalam saliva yang nanti melisiskan mikroba. Lambung, kita mengandung asam lambung atau HCl, ini juga mencegah infeksi ya. Dia kandungan asamnya akan merusak dinding bakteri. Lalu cairan-cairan tubuh lainnya seperti empedu usus halus ini juga mengandung proteolitik bagi bakteri ya. Lalu di dalam vagina ya, vagina ini memiliki pH rendah atau asam yang fungsinya juga memberikan suasana yang tidak nyaman ya bagi bakteri. Lalu sperma juga dilengkapi dengan cairan berupa spermin yang ada di dalam semen ya. Dan jaringan lain ini dapat mencegah bakteri terutama jenis gram positif ya. Lalu serum darah ya. Serum darah kita ini warnanya merah, tetapi ketika di sentrifuge dipisahkan itu akan terpisah antara sel darah merah dengan cairan yang berwarna kuning ya. Itu disebut dengan plasma atau serum ya. Ini sedikit ada perbedaan plasma dan serum ya. Nah, di dalam serum darah ini mengandung laktoferin dan transferin. Ini fungsinya dapat mengikat besi yang merupakan metabolit esensial bagi hidup mikroba gitu. Jadi kita bisa merusak kemampuan hidup mikroba dengan cara mengikat zat besi. Kemudian lendir ya, lendir pada saluran napas, saluran pencernaan maupun saluran genital ya, itu ada juga yang mengandung bakteri ataupun flora normal ya. Flora normal misalnya di dalam hidung itu ada Staphylococcus epidermidis. Ini juga dia berteman dengan tubuh kita untuk menyaring udara. Escherichia coli. Nah, di usus besar ini yang sangat terkenal sekali, dia bisa sebagai flora normal mampu berkompetisi dengan bakteri-bakteri patogen ya, sehingga bisa melindungi tubuh kita juga. Kemudian ada Lactobacillus acidophilus di vagina yang menjaga pH vagina ya tetap stabil asam untuk mencegah hidup berkembangnya jamur patogen seperti Trichomonas vaginalis dan Candida albicans. Dan ada juga pertahanan humoral, ini yang terlarut ya, saya katakan tadi ini ada komplemen dan juga sitokin. Kalau komplemen tadi fungsinya sebagai opsonisasi, dia yang menjepit bakteri ataupun antigen lainnya supaya kemudian disampaikan kepada sel-sel yang kompeten untuk dilisiskan, untuk dimakan, ya, untuk dinetralkan oleh antibodi begitu. Jadi fungsinya komplemen itu demikian. Terdapat sekitar terdiri atas 20 protein serum ya di dalam tubuh ini senyawa ini berada dalam kondisi yang tidak aktif ya. Jadi dia akan aktif ketika ada antibodi antigen ya, baru dia akan aktif seperti itu. Fungsinya adalah untuk mencerna sel-sel yang terinfeksi oleh mikroorganisme patogen, kemudian juga bisa mencerna bakteri dan virus ya. Opsonisasi ini tadi memicu fagositosis, jadi dia tadi yang akan mengikat antigen yang saya katakan tadi opsonisasi. Lalu mengikat reseptor komplement spesifik pada sel, pada sistem kekebalan, memicu fungsi sel spesifik, inflamasi dan juga beberapa molekul imunoregulator ya.
Lalu pembersih imun ini memindahkan sisa-sisa bahan imunitas dari sistem kekebalan dan menimbunnya di limpa dan hati ya. Jadi kalau kita membayangkan setelah terjadinya respon imun ini, maka akan banyak sekali sisa-sisa bakteri yang hancur begitu. Nah, komponen ini fungsinya adalah untuk menimbun, untuk membantu membawa sisa-sisa respon imun ini untuk ditimbun di dalam limpa ataupun di hati ya untuk diuraikan. Ada juga namanya pertahanan protein fase akut atau PFA ya. Ini contohnya ada CRP ya. CRP ini salah satu indikator terjadinya inflamasi di dalam tubuh ya. Ketika protein CRP tinggi, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa tubuh kita sedang ada inflamasi atau peradangan gitu ya. C reaktif ini CRP panjangnya adalah C reaktif protein gitu. Dia termasuk dalam protein fase akut. Selain itu ada MBL, ada asam glikoprotein A1, ada komponen amyloid P serum ya. Nah, kemudian ada juga peningkatan kadar sedang untuk jenis protein fase akut. Di situ ada fibrinogen yang kita kenal sebagai salah satu faktor dalam pembekuan darah ya. Ini ada juga fibronektin, fungsinya mengikat sel. Ada haptoglobin, mengikat hemoglobin, dan angiotensin, tekanan darah. Jadi ketika kita ada peradangan ya atau inflamasi, maka protein-protein fase akut ini biasanya akan meningkat kadarnya, begitu ya. Nah, satu contoh yang mudah ketika kita ada luka ya di dalam jaringan tubuh kita, maka PFA berupa fibrinogen ini akan tinggi gitu ya, sehingga dia akan memicu terjadinya koagulasi atau pembekuan darah. Ya, fungsinya nanti ke situ. Kemudian yang terakhir adalah pertahanan seluler. Pertahanan seluler ini untuk sistem imun non-spesifik ada dua jenis, yaitu ada fagosit dan juga ada sel NK. Ya. Untuk sel fagosit, ini merupakan sistem imun non-spesifik yang fungsinya memakan, memfagositosis bakteri ataupun mikroorganisme lainnya. Ya. Nah, fagosit ini ada dua jenis, ada fagosit mononuklear, terdiri dari satu nukleus di dalamnya, yaitu monosit ya. Ya, monosit ini ada satu inti sel di dalamnya, bentuknya seperti kacang merah ya atau ginjal ya. Kemudian ada fagosit polinuklear yang inti nukleusnya lebih dari satu. Ini ada neutrofil ya, ini 3. Kemudian eosinofil, ada 2 lobus nukleusnya. Kemudian ada basofil, ini lobusnya ada seperti ginjal ya. Ada dia terbagi 3 segmen, tetapi dia ciri khasnya memiliki banyak secari granul. Granul bulat-bulat ini yang saya katakan tadi, dia bisa melepaskan histamin, cairan histamin yang fungsinya nanti untuk sinyal alergi ya. Nah, ini fungsinya semuanya adalah memakan bakteri gitu ya. Kalau limfosit ini nanti beda lagi ya, fungsinya di sistem imun spesifik. Nah, makrofag ini adalah salah satu sel fagosit yang memiliki juluran-juluran sitoplasma yang nanti dia fungsinya adalah untuk menarik antigen ke dalamnya sehingga nanti dia bisa lebih cepat untuk memakan sel, memakan bakteri ya, kemudian dihancurkan di dalam tubuhnya. Ini beberapa karakteristik leukosit ya. Nah, untuk proses fagosit ini ada video, nanti saya akan putarkan di belakang ya bagaimana caranya. Nah, secara umum saya jelaskan terlebih dahulu ya. Di proses fagositosis atau proses memakan bakteri, memfagosit bakteri itu begini. Jadi pertama, ini adalah sel fagosit ya. Nah, kemudian ketika ada bakteri dia akan melakukan invaginasi atau pelekukan ke dalam seperti ini. Nah, ketika dia melekuk ke dalam, maka reseptornya akan aktif menerima stimulasi mengenal bakteri ini apa ya, benda asing kah atau bukan begitu ya. Setelah dikenali sebagai benda asing, maka dia akan dimakan begitu ya, di fagositosis. Lalu langkah kedua di sini, si bakteri ini akan diselubungi oleh vesikula, sehingga disebut dengan fagosom gitu ya. Fagosom ini merupakan vesikel yang di dalamnya ada bakteri.
bakteri. Lalu si fagosom ini kemudian akan didekati oleh lisosom, di mana kita tahu lisosom itu punya enzim pencerna, enzim proteolitik yang bisa menghancurkan protein, ya, di dalam hal ini adalah protein-protein dari bakteri. Nah, dia akan mendekati fagosom, kemudian melakukan fusi atau penggabungan yang disebut dengan fagolisosom, begitu ya. Nah, fagolisosom inilah yang di dalamnya enzim lisosom akan aktif menghancurkan si bakteri, ya. Ketika berhasil maka proses fagositosis ini selesai. Namun ketika tidak berhasil maka akan dilanjutkan ke sistem imun spesifik melalui bantuan dari yang namanya MHC. Nanti kita akan belajar MHC di imun spesifik. MHC kepanjangannya adalah Major Histocompatibility Complex, begitu. Nah, untuk yang fagosit setelah selesai maka debris-debrisnya ini akan dikeluarkan melalui proses yang namanya eksositosis dan nanti akan dibersihkan oleh komplement, kemudian dibawa ke hati dan juga limpa. Ini adalah salah satu contoh ada kerusakan jaringan ketika tertusuk oleh benda tajam, ya, yang di situ dia membawa bakteri, maka akan ada proses yang namanya inflamasi, nanti akan kita pelajari di minggu depan. Nah, sistem imun seluler yang kedua dari non-spesifik adalah natural killer cell atau NK cell, ya. Nanti akan saya putarkan videonya, tetapi saya jelaskan terlebih dahulu secara visual, ya. Jadi ini adalah sel enemy cell. Enemy cell ini artinya sel yang sudah terinfeksi oleh virus, bakteri, dan lain-lain. Nah, sel NK ini akan mendekati enemy cell atau sel yang terinfeksi tadi. Lalu sel NK akan mengeluarkan dua jenis cairan, ya, diantaranya adalah perforin dan juga granenzyme. Ya. Perforin ini fungsinya adalah untuk melubangi membran dari sel yang terinfeksi. Selanjutnya adalah granenzyme, ini berupa enzim, dia akan masuk melalui pori-pori yang dibentuk oleh perforin. Lalu fungsinya enzim ini adalah melisiskan atau menghancurkan si sel terinfeksi ini dari dalam. Nah, sisa-sisanya dari hasil penghancuran oleh natural killer cell ini akan dimakan oleh makrofag, ya. Ini ada sel basofil. Sel basofil fungsinya adalah juga makrofag, tapi juga dia punya fungsi sebagai respon terhadap alergi. Di sini ada granul yang banyak, dia fungsinya adalah melepaskan histamin. Histamin ini, ya, nantinya akan menimbulkan berbagai gejala-gejala alergi seperti bentol-bentol, ya, pelebaran pembuluh darah, sesak napas, itu karena adanya peningkatan histamin yang dilepaskan oleh basofil, sehingga kita membutuhkan obat yang namanya antihistamin, ya, untuk menurunkan gejala-gejala alergi tadi. Ini sel dendritik, ini jenis sel yang punya juluran-juluran sitoplasma seperti sel makrofag, ya. Nah, satu lagi saya kenalkan ada istilah namanya APC. APC ini adalah antigen presenting cell. Jadi ingat ketika tadi fagositosis, proses fagositosis, kalau sel fagosit ini berhasil melakukan fagosit maka selesai. Nah, tetapi ketika fagosit ini tidak mampu menghancurkan bakteri melalui enzim lisozimnya, maka akan memicu adanya proses respon imun spesifik dengan adanya limfosit T maupun B. Nah, sel fagosit yang tidak berhasil melakukan fagosit dan dia berfungsi untuk mengenalkan bakteri ini kepada sistem imun spesifik lainnya, maka sel fagosit ini berubah istilah menjadi APC atau antigen presenting cell, ya. Nah, dalam hal ini APC nanti akan mengekspresikan yang saya sebut tadi MHC atau Major Histocompatibility Complex, gitu, ya. Jadi nanti si bakterinya ini oleh MHC itu akan dikeluarkan, kemudian akan dikenal-kenalkan begitu, ya, dengan sel-sel imun spesifik. Nah, sel fagositnya tadi menjadi APC atau antigen presenting cell. Baik, nah, baik adik-adik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sistem imun spesifik. Selanjutnya kita akan membahas sistem imun
spesifik ya, ini yang non spesifik di perkuliahan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.